Selamat datang semuanya, kali ini kita bakal bahas soal sosok yang gak pernah gagal bikin dunia heboh. Siapa lagi kalau bukan Donald Trump. Pria dengan rambut khas dan gaya bicara yang belak-belakan ini adalah salah satu tokoh paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial di dunia. Tapi kenapa kebijakannya selalu bikin orang debat? Sebelum bahas soal kebijakan, kita bahas dulu soal latar belakang. Dia lahir di New York pada tahun 1946. Bapaknya merupakan seorang pengusaha properti yang kaya raya, dari bisnis hotel, kasino, sampai acara TV. Jadi dia ini sudah terkenal bahkan sebelum masuk ke dalam dunia politik. Dunia beneran guncang pas dia jadi presiden Amerika ke-45 di tahun 2017. Dan sekarang di tahun 2025 dia terpilih lagi jadi presiden ke-47. Nah, yang bikin penasaran kenapa kebijakan Trump selalu bikin orang panas. Simpelnya karena dia punya gaya yang gak biasa, cenderung belak-belakan, keras, dan sering bikin orang terbelah dua. Banyak yang dukung mati-matian, banyak juga yang kritik habis-habisan. Kita akan coba kupas beberapa kebijakan yang bikin dunia rame. Pertama, kita akan ngomongin soal imigrasi. Trump terkenal banget dengan slogannya Build the Wall, alias bikin tembok di perbatasan Amerika dan Meksiko. Idenya adalah untuk mengurangi imigrasi ilegal. Bagi pendukungnya, ini soal keamanan nasional, melindungi negara, dan menjaga ekonomi. Tapi, kritikus bilang, kok tembok? Biayanya kan mahal banget, nggak efektif, dan terkesan anti-imigran. Terus ada juga larangan perjalanan di 2017 yang nge-blacklist warga dari berbagai negara dan kebanyakan negara muslim. Negara-negara yang terdampak antara lain Afghanistan, Iran, Somalia. Trump bilang ini untuk cegah terorisme, tapi banyak yang marah, bilang ini diskriminasi berdasarkan agama. Bayangin, kalau kamu dilarang masuk negara cuma karena asal negaramu, pasti kesel banget kan? Dan yang paling bikin heboh adalah kebijakan toleransi nol di perbatasan. Anak-anak imigran dipisah dari orang tua mereka yang masuk secara ilegal. Gambar anak-anak di penampungan bikin dunia gempar. Pendukung bilang ini hukum yang tegas, tapi kritikus bilang ini kejam dan gak manusiawi. Nah, ini salah satu alasan kenapa Trump selalu jadi headline berita. Sekarang kita pindah ke ekonomi. Trump punya kebijakan yang dia klaim bikin Amerika jadi nomor satu. Salah satunya, perang dagang dengan Cina. Dia bikin tarif barang impor dari Cina biar perusahaan Amerika lebih kompetitif. Hasilnya, beberapa industri lokal senang, tapi harga barang naik dan petani Amerika kena getahnya karena Cina balas dengan bikin tarif mereka sendiri. Jadi, ada yang bilang ini jenius, ada yang bilang ini bikin konsumen sengsara. Lalu, ada reformasi pajak 2017. Trump potong pajak buat perusahaan dan orang-orang kaya. Katanya, ini bakal bikin ekonomi Amerika meroket dan ngebuka banyak lapangan kerja. Dan bener, dalam beberapa saat ekonomi Amerika sempat gaspol dar-der-dor, tapi banyak yang protes. Ini kok kayak hadiah buat orang kaya doang, orang biasa dapat apa? Ketimpangan ekonomi inilah yang jadi sorotan banyak pihak, dan ini bikin publik debat panas. Only America first. Di panggung dunia, Trump ini punya moto, America First. Artinya kepentingan Amerika nomor satu dan yang lain nomor dua. Istilahnya, dunia punya Amerika dan yang lain cuma ngontrak. Ada lagi, dia narik Amerika keluar dari perjanjian Paris soal perubahan iklim dan juga keluar dari perjanjian nuklir Iran. Alasannya, perjanjian ini sama sekali nggak nguntungin Amerika. Pendukungnya bilang ini langkah berani, tapi kritikus bilang ini bikin Amerika kehilangan teman di dunia dan bikin masalah iklim makin runyam. Trump juga punya gaya unik soal diplomasi. Dia ketemu Kim Jong-un dari Korea Utara, sesuatu yang bahkan nggak pernah dilakukan Presiden Amerika sebelumnya. Tapi dia juga sering nyindir sekutunya kayak NATO, bikin orang bingung. Ini temen apa lawan? Gaya ini yang bikin dunia politik internasional kayak roller coaster, naik turun dibikin bingung. Definisi laki-laki sulit ditebak, ya bro Trump ini. Di dalam negeri, Trump juga bikin heboh soal isu sosial. Pas protes Black Lives Matter di 2020, dia sering ngomong keras, menyebut pengunjuk rasa sebagai penutup, atau nggak tegas mengecam kelompok supremasi kulit putih. Bagi pendukungnya, ini soal hukum dan menjaga ketertiban. Tapi bagi kritikus, ini bikin suasana rasial yang sudah panas jadi makin membara. Terus ada lagi soal COVID-19. Ini jadi salah satu yang paling kontroversial. Di awal pandemi, Trump bilang virus ini bakal hilang sendiri. Dia juga promosi obat kayak hydroxychloroquine yang ternyata nggak terbukti ampuh. Banyak yang bilang dia ngeremehin krisis dan bikin jumlah korban makin banyak. Tapi pendukungnya bilang dia cuma berusaha jaga ekonomi supaya nggak ambruk. Salah satu momen paling gila adalah pasca pemilu 2020.
Trump kalah dari Joe Biden, tapi dia bilang pemilu dicurangin tanpa adanya bukti yang kuat. Hal ini justru bikin ribuan pendukungnya nyerbu Capitol di 6 Januari 2021. Dunia kaget, kritikus bilang ini akan jadi ancaman buat demokrasi, sementara pendukungnya bilang Trump cuma bela haknya. Adanya hal ini justru bikin nama Trump makin panas di mana-mana. Dan juga jangan lupa soal gaya komunikasinya. Trump suka nge-tweet dengan nada yang frontal. Dia bisa nyindir media, hakim, bahkan sekutunya sendiri. Pendukungnya bilang ini jujur dan apa adanya, tapi kritikus bilang ini gak sopan dan bikin orang tambah benci. Bayangin, seorang presiden ngepost sesuatu yang bikin timeline rame seharian. Kayak niat bener bikin jagat maya gaduh. Jadi kenapa kebijakan Trump kontroversial? Karena dia nggak main aman. Dia bikin kebijakan yang besar, berani, dan sering nggak ikut aturan main politik biasa. Buat sebagian orang, ini bikin dia jadi pahlawan. Seseorang yang nggak takut lawan elit dan bikin Amerika di depan. Tapi buat yang lain, kebijakannya bikin dunia kacau, memecah belah, dan kadang nggak manusiawi. Dan di 2025 ini dengan dia balik ke Gedung Putih lagi, sepertinya dunia bakal lanjut jadi panggung besar buat Donald Trump. Kalian punya pikiran apa soal dia? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya.